Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari buku Kasih Karunia Allah, marilah kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang menghampiri hadirat-Mu pada malam hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kehadiran Roh-Mu di dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan kami dapat menghidupkan setiap firman yang kami dengarkan. Bapa di sorga, kami serahkan malam hari ini kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Judul renungan malam kita pada hari ini tanggal 3 Januari 2022 adalah pada waktu yang ditentukan Allah. Ayat inti terdapat di dalam Galatia 4 ayat 4 dan 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Ia diutus untuk menebus mereka yang berada di bawah hukum Taurat, agar mereka dapat diangkat menjadi anak. Ketika kegenapan waktunya telah tiba, Allah mengutus anaknya untuk menebus mereka yang berada di bawah hukum Taurat, agar kita dapat diangkat menjadi anak-anaknya. Galatia 4 ayat 4 dan 5. Dalam sidang surga, jam kedatangan Kristus telah ditentukan. Ketika jam waktu yang agung menunjuk ke jam itu, Yesus lahir di Bethlehem. Tuhan telah menuntun pergerakan bangsa-bangsa dan gelombang dorongan dan pengaruh manusia sampai dunia siap untuk kedatangan Sang Pembebas. Penipuan dosa telah mencapai puncaknya. Semua saluran yang merusak jiwa manusia telah bergerak. Anak Allah memandang dunia, melihat penderitaan dan kesengsaraan. Dia memandang dengan belas kasihan kepada mereka yang dirusak, dibunuh, dan hilang. Telah ditunjukkan di hadapan alam semesta bahwa selain Allah, umat manusia tidak dapat diangkat. Sebuah elemen baru dari kehidupan dan kuasa harus diberikan oleh Dia yang menciptakan dunia. Dengan minat yang kuat, dunia yang tidak jatuh telah menyaksikan untuk melihat Yehova bangkit dan menyapu bersih penduduk bumi. Tetapi alih-alih menghancurkan dunia, Allah mengirim putranya untuk menyelamatkannya. Pada saat krisis, ketika setan tampaknya akan menang, Anak Allah datang sebagai perwakilan kasih karunia ilahi. Melalui setiap zaman, melalui setiap jam, kasih Allah telah dilakukan terhadap ras yang jatuh. Terlepas dari kekejaman manusia, tanda-tanda belas kasihan terus-menerus terlihat. Dan ketika kegenapan waktunya telah tiba, keilahian dimuliakan dengan mencurahkan ke dunia kasih karunia penyembuhan yang berlimpah-limpah, yang tidak akan pernah dihalangi atau ditarik sampai rencana keselamatan tergenapi. Setan bergembira karena ia berhasil merendahkan citra Allah dalam diri manusia. Kemudian Yesus datang untuk memulihkan dalam diri manusia gambar penciptanya. Tidak seorang pun kecuali Kristus yang dapat membentuk kembali karakter yang telah dirusak oleh dosa. Dia datang untuk mengusir setan yang telah mengendalikan kuasa kehendak. Dia datang untuk mengangkat kita dari debu, untuk membentuk kembali karakter yang rusak menurut pola karakter ilahinya, dan untuk membuatnya indah dengan kemuliaannya sendiri. Demikian bacaan renungan malam kita pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Bapa, oleh karena kasih-Mu begitu besar bagi kami manusia, yang sebenarnya tidak ada artinya bagimu dibandingkan dengan dunia-dunia yang lain.
Namun karena begitu besar kasih-Mu bagi kami sehingga mengutus anak-Mu yang tunggal untuk datang menebus kami dari kuasa kegelapan, yaitu dosa. Di mana begitu dalam kuasanya dalam kehidupan kami, begitu dalam pengaruhnya dalam kehidupan kami untuk cenderung setiap saat melakukan dosa. Tetapi terpujilah Bapa melalui anak-Mu Yesus Kristus yang sudah datang untuk mengalahkan kekuatan kegelapan ataupun kekuatan setan. Sehingga bila mana kami menerima Dia di dalam kehidupan kami, maka kami pun akan dapat mengalahkan setan. Bapa di sorga, kami mohon senantiasa agar supaya kuasa yang Bapa berikan melalui anak-Mu Yesus Kristus dapat menjadi milik kami, dan kami akan hidup menurut kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami muliakan nama-Mu sampai sekarang dan selama-lamanya. Kami persembahkan doa ini hanya melalui nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah penolong, penghibur, juru selamat dan penebus kami. Kami berdoa. Amin.